Halo adik-adik, di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3 Ayo cintai lingkungan. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran PPKN dengan materi hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan menjadi tempat hidup semua makhluk hidup, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan manusia memiliki beberapa kewajiban terhadap lingkungan yang harus dijalankan. Kewajiban manusia terhadap lingkungan, antara lain: 1. Tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. 2. Memelihara kebersihan lingkungan. 3. Mengelola sampah dengan baik dan benar. 4. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 5. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang menyebabkan kualitas udara yang kotor. Kesadaran dan melestarikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan karena sampah menjadi penyebab bencana banjir. Selain itu, tiap individu hendaknya menerapkan prinsip daur ulang untuk mengurangi jumlah sampah di sekitar. Ayo kita lakukan hal kecil sebagai sikap mencintai lingkungan. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi laporan hasil wawancara. Pengertian wawancara telah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setelah kegiatan wawancara selesai dilakukan, hal terakhir dari proses wawancara adalah menyusun laporan secara tertulis. Laporan tersebut berisi segala sesuatu tentang wawancara yang telah dilakukan. Berikut ciri-ciri laporan yang baik. 1. Ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. 2. Didasari oleh fakta yang benar dan meyakinkan. 3. Disajikan secara lengkap. 4. Menarik dan mudah dibaca. Laporan wawancara dapat pula disusun dalam bentuk formal, yang meliputi 3 bagian berikut. 1. Pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang pelaksanaan wawancara, tujuan wawancara, nama instansi atau narasumber yang diwawancarai, waktu dan tempat dilaksanakan wawancara. 2. Isi. Isi meliputi hal-hal berbagai hal sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah direncanakan dan analisis atau hasil wawancara. 3. Penutup. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan hasil wawancara adalah: A. Memperhatikan ejaan dan tata bahasa baku. B. Tidak melakukan penafsiran yang berlebihan. C. Pilihlah informasi yang penting. D. Memelihara kerahasiaan dan menjaga nama baik narasumber. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran IPA dengan materi upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan tempat tinggal untuk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan kita butuhkan disebut sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, cahaya matahari, minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Berikut ini adalah upaya untuk pelestarian lingkungan hidup. 1. Pelestarian tanah, tanah datar, lahan miring, dan perbukitan. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menanam pohon atau penghijauan kembali, reboisasi, terhadap tanah yang semula gundul. 2. Pelestarian udara. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat diuraikan adalah dengan melakukan penanaman pohon, pengurangi emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan untuk berbagai kebutuhan. Oleh karena itu, kita harus peduli terhadap keberlangsungan mereka.
yaitu dengan cara sebagai contoh. Kita membiarkan hewan langka hidup di habitat aslinya dan tidak berburu secara sembarangan. Adapun cara melestarikan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis tanaman dan melakukan penghijauan. Adik-adik, dengan kita peduli terhadap hewan dan tumbuhan, kita sudah peduli terhadap lingkungan. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran IPS dengan materi pemanfaatan sumber daya alam hayati. Salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk menunjang kelangsungan hidup adalah sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Hewan biasa dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan beberapa bagian tubuhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sandang. Adapun tumbuhan biasa dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan beberapa keperluan lainnya, seperti kayu sebagai bahan untuk membuat rumah dan kertas. 1. Bidang ekonomi. Gambar pohon damar sebagai penghasil getah. Ada beberapa jenis tumbuhan di hutan yang menghasilkan getah, misalnya pinus dan damar. Getah tersebut sebagai bahan minyak, dan jenis tanaman pangan dan tumbuhan obat tersebut dapat dijual di pasar setempat atau di pasar nasional. 2. Bidang kehidupan. Manfaat sumber daya alam hayati dari segi kehidupan, yaitu sebagai penunjang kehidupan makhluk hidup. Sebagai contoh, tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk pernapasan, menghasilkan makanan, melindungi tanah dari terjadinya erosi dan juga longsor, dapat menyimpan air untuk kehidupan makhluk hidup yang lainnya. 3. Lingkungan. Hewan berperan sebagai konsumen dan melepaskan CO2 ke udara ketika bernapas. Mikroorganisme berperan sebagai pengurai, mengubah zat-zat organik menjadi zat anorganik agar dapat diserap oleh akar tanaman untuk makanan. Pepohonan di hutan juga dapat mencegah longsor dan erosi. Apabila pohon-pohon di lereng gunung habis karena ditebang, maka air hujan yang mengalir deras akan membawa partikel permukaan tanah menjadi aliran lumpur. Adik-adik, sekarang kita belajar mata pelajaran seni budaya dan prakarya, dengan materi karya seni tempel montase. Montase merupakan teknik menggambar dengan memanfaatkan bentuk-bentuk yang telah ada yang kemudian disusun sehingga membentuk rangkaian baru, atau lebih tepatnya teknik menempel gambar. Bentuk-bentuk yang berupa gambar tersebut dapat diperoleh pada majalah bekas ataupun mencetak gambar. Namun, jika menggunakan majalah bekas akan lebih menghemat biaya dibandingkan dengan mencetak. Gambar yang digunakan harus bervariasi sesuai kreasi masing-masing. Sebuah karya seni perlu diapresiasi atau dihargai. Apresiasi dapat dilakukan dengan cara melihat, memberikan penilaian, menghayati, atau dengan cara-cara positif lainnya. Berikut beberapa manfaat apresiasi jika diterapkan dengan baik. 1. Agar kita memahami tentang karya seni dari berbagai sisi. 2. Meningkatkan rasa kecintaan terhadap karya seni. 3. Menjadi sarana untuk melakukan edukasi, hiburan, empati. 4. Meningkatkan dan mengembangkan suatu karya seni menjadi lebih baik. Adik-adik, demikianlah pembahasan untuk subtema ini. Semoga bermanfaat dan selalu belajar dengan giat.